faktornya seperti itu, Mas. Oke. Coach, kalau semacam kayak kita mengirim pesan jarak jauh itu Yes. lewat telepati itu, Iya. sebenarnya itu hanya kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang zaman dulu atau kita juga bisa sebenarnya? Iya. Gimana itu, Coach? Oke, ini menarik. Jadi di beberapa kesempatan saya ngajarin prakteknya langsung. Mungkin kalau secara teori ya banyak lah ya. Di googling pun biasanya muncul tuh tele dan patos gitu ya. Tele itu jauh, patos itu perasaan. Jadi perasaan dari jarak jauh pun bisa terhubung. Nah, secara teori dikatakan juga bahwa kita ini adalah makhluk energi, dan sifat energi adalah everything is connected. Semua saling terhubung loh. Dan energi tidak mengenal yang dikatakan batasan ruang dan waktu. Jadi nggak peduli tuh orangnya lagi di Eropa, Coach, tersambung bisa banget gitu. Ketika apa? Ketika frekuensinya sama. Nah, tugas kita adalah menyamakan frekuensinya loh, gitu. Dan ini secara alamiah sudah dilakukan, bahkan sudah dialami orang tua kita zaman dulu. Dulu belum ada video call, dulu belum ada telepon umum bahkan. Tapi ketika misalkan seorang ibu, anaknya merantau, kemudian si anak ini di perantauan sakit, ibunya berasa loh, ibunya tahu loh, gitu. Ini sebetulnya tadi teori tadi, everything is connected. Ketika kita sudah paham teorinya, ketika kita sudah paham cara bekerja energi ini, tentu kita bisa melakukan yang namanya telepati. Ini tidak membutuhkan satu keahlian khusus. Yang penting kitanya mau belajar. Sekali lagi ini harus dipelajari. Dan tadi pertanyaan Mas Hendra adalah setiap orang bisa melakukan, bisa, ketika tahu caranya dan mengerti tekniknya. Itu, Mas. Dan ini sebenarnya termasuk bagian dari kekuatan pikiran manusia atau gimana, Pak? Iya. Telepati ini. Oke. Betul sekali, ini adalah bagian dari kekuatan dan uniknya pikiran manusia, bahwa kita harus tahu pikiran manusia itu fungsinya dua. Satu sebagai transmitter, mengirimkan satu gelombang tertentu. Yang kedua adalah fungsinya sebagai receiver, yang menerima. Ya, bayangkan saja sebuah pesawat televisi gitu. Di satu sisi, ketika kita nonton TV, berarti apa? Dia sedang memancarkan sesuatu gambar kepada kita, betul kan? Tapi di saat yang bersamaan, sebetulnya si televisi ini juga menjadi receiver, sedang menerima sinyal tuh. Sinyal yang diterima kemudian dipancarkan kembali kepada kita. Nah, itu yang terjadi di dalam telepati. Jadi kita bisa mengirimkan pesan loh. Kita bisa mengirimkan bukan hanya pesan, bahkan sugesti tertentu. Waktu itu ada pengalaman unik di kelas yang saya ajarkan tentang teknik telepati ini. Seorang ibu sedang ada konflik dengan anaknya di luar negeri yang kuliah di sana. Saya chat, Coach, nggak pernah dibales, apalagi telepon nggak pernah diangkat. Oke, saya ajarkan termasuk ke si ibu ini, tekniknya begini, lakukan. Apa yang terjadi? Belum sampai break selesai kelas, si ibu dengan syoknya sambil menangis bilang, Coach, anak saya menelpon, padahal saya mencoba menghubungi dia, nggak pernah bisa. Tapi setelah saya kirimkan sinyalnya ke sana, apa yang dikirimkan? Nah, telepon mama secepatnya. Nggak pakai hitungan jam, nggak pakai hitungan lama, menelpon si anak, nanyain kabar mama gimana. Itu loh, betapa dahsyatnya ketika kita paham bahwa everything is connected. Tidak ada batasan sesungguhnya ruang maupun waktu. Gitu kan. Iya. Supaya kemudian pesan itu cepat tersampaikan, Iya. ya, pikiran kita harus berada pada kondisi yang seperti apa, Coach Santo? Nah, ini betul. Yang terpenting fokus. Makanya untuk case-case tertentu, ketika misalkan
saya diminta menganalisa, kenapa saya harus minta fotonya, kenapa saya harus minta nama lengkapnya. Ini sebetulnya nggak ada kaitannya dengan klan nih. Coach, dukun melakukan hal yang sama loh. Saya nggak paham ilmunya para dukun. Tapi yang saya